Selamat pagi para siswa, kembali lagi berjumpa dengan Pak Yeli. Hari ini kalian akan belajar tentang materi baru yaitu lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Jadi semuanya hidup ya, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang pertama, manusia. Tuhan menciptakan manusia sangat istimewa karena dilengkapi dengan akal budi. Sehingga manusia bisa berpikir melebihi hewan. Nah, tapi manusia juga punya tugas yang besar, yakni harus sayang pada sesama dan juga harus memelihara alam. Nah, apa saja yang harus dipelihara oleh manusia? Nih, yang berikutnya, hewan. Hewan bermanfaat bagi manusia. Di antaranya, manusia mengambil dagingnya, telurnya, bulunya, bahkan ada sarang burung walet yang dimanfaatkan untuk dibuat minuman yang bergizi. Kemudian juga ada kotoran hewan yang dijadikan pupuk. Nah, kemudian yang ketiga, tumbuhan. Selain dari penghasil oksigen yang gratis, tumbuhan juga menghasilkan buah, bunga, daun, batang, akar yang semuanya itu bermanfaat bagi manusia. Makanya, mari kita rajin-rajin pelihara tanaman ya. Nah, kemudian yang kedua, ini lingkungan abiotik. Sebetulnya ini sudah pernah diajarkan oleh Pak Yeli minggu lalu. Tapi biar semuanya berkesinambungan, Pak Yeli akan mengajarkannya kembali untuk kalian ya. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati seperti udara, tanah, air, cahaya matahari, dan lain-lain. Loh, kok kenapa nggak yang lainnya nggak diajarin, Pak? Ya, nanti kalian akan belajar lagi di kelas-kelas berikutnya karena terlalu banyak bahannya ya. Nah, yang pertama adalah udara. Tahukah kalian, jika kita menutup hidung kita selama 20 detik saja, kita akan sesak nafas. Nah, hal ini disebabkan karena tubuh kita membutuhkan udara yang di dalamnya mengandung oksigen. Jadi, kita tidak bisa hidup tanpa adanya oksigen yang kita hirup. Nah, kemudian udara tidak terlihat, namun sangat dibutuhkan. Udara juga ada yang bergerak yang disebut dengan angin. Angin itu manfaatnya banyak ya. Ada angin yang bisa membuat perahu layar bisa melaju. Kemudian juga angin bisa menghasilkan tenaga yang kemudian dibuatlah pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kemudian di dalam udara juga terkandung oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bernafas. Ya, ini bukan cuma untuk manusia tetapi hewan juga membutuhkan oksigen ya. Nah, kemudian tanah. Tanah merupakan tempat tumbuhan bertumbuh. Bahkan juga manusia dan hewan bisa berpijak dan beraktivitas di atas tanah. Nah, tanah itu kemampuannya, kelebihannya banyak nih, manfaatnya banyak. Di atas tanah bertumbuh banyak makhluk hidup. Nah, kemudian tanah juga bisa menyerap air hujan yang sangat bermanfaat bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian di dalam tanah juga terkandung nutrisi yang bermanfaat bagi tumbuhan. Yang ketiga adalah air. Nah, baik air tawar maupun air asin itu adanya di laut, sangat berguna bagi makhluk hidup. Tanpa air, tidak ada satu makhluk hidup pun yang akan bertahan hidup. Jadi paham ya bahwa air ini juga penting. Tidak kalah penting dengan tanah dan udara. Semuanya penting. Kemudian yang keempat adalah cahaya matahari. Nah, coba kamu bayangkan betapa hebatnya Tuhan kita. Cahaya matahari dari dulu sampai sekarang itu panasnya nggak berubah. Coba andaikan ya bumi kita ini tidak mendapatkan cahaya matahari selama 1 hari saja. Kira-kira apa yang terjadi?
pasti bumi kita beku, ya. Kenapa? Karena cahaya matahari ini menghangatkan bumi sehingga ada daerah-daerah yang memperoleh panasnya baik, seperti Indonesia ini mengalami iklim tropis, artinya mengalami cahaya matahari lebih banyak ketimbang di daerah kutub utara. Nah, kemudian cahaya matahari juga punya banyak manfaat. Di antaranya memberi cahaya terang pada alam semesta. Kebayang ya kalau matahari tidak ada, seluruh alam semesta ini pasti gelap. Dan kemudian yang kedua, membantu tumbuhan memproses makanan. Itu yang dinamakan dengan fotosintesis. Nanti kalian akan lebih lanjut belajar di pelajaran IPA ya. Nah, kemudian juga membantu manusia. Ini bukan cuma tiga, sebetulnya banyak ya. Yang pertama, mengeringkan pakaian. Jadi mami-mami kamu tuh bisa mengeringkan pakaian lebih cepat. Kemudian yang kedua, membuat alat pembangkit tenaga listrik. Jadi manusia dengan ilmu pengetahuannya bisa membuat alat yang menyerap cahaya matahari, panas matahari itu menjadi tenaga listrik. Jadi kalau kalian perhatikan di jalan-jalan tol sekarang sudah banyak tuh tiang-tiang listrik, tiang-tiang lampu jalan di jalan tol yang tidak lagi menggunakan kabel. Artinya itu menggunakan baterai yang menghasilkan listriknya itu dari cahaya matahari. Nah, kemudian menghasilkan vitamin D yang gratis nih untuk kesehatan tulang. Makanya kalian sering-seringlah berjemur ya, supaya kalian memperoleh vitamin D ini untuk kesehatan tulang kalian. Nah, kemudian ini Pak Eli memberikan tugas nih untuk memperhatikan gambar. Nah, gambar ini adalah lingkungan di mana lingkungan biotik dan abiotik ada di dalamnya. Coba perhatikan ada apa saja. Yang Pak Yali mau adalah coba tuliskan 5 benda yang termasuk biotik dan 5 yang termasuk abiotik. Coba kalian tulis, kemudian nanti difoto, dan setelah difoto kamu kirimkan